pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ustazah Heti Nuraini. Bahasa Indonesia, bangga Indonesia. Setelah kemarin kalian mempelajari struktur teks cerpen sampai kalian berlatih menganalisis teks cerpen dari segi strukturnya, kali ini kita akan naik lagi ke keterampilan dalam hal menelaah kaidah kebahasaan dalam teks cerpen yang kalian baca. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menelaah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerpen. Apa sih manfaatnya belajar ini? Setelah kalian belajar ini, nanti kalian akan tahu bagaimana sih untuk menciptakan sebuah karya cerpen yang bagus. Nah, di sini kalian akan tahu bumbu-bumbunya untuk memperindah karya teks cerpen yang akan kalian hasilkan di akhir pembelajaran cerpen kali ini. Apa saja sih kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerpen? Simak baik-baik video pembelajaran kali ini dan catat ya. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita pendek. Yang pertama, sudut pandang. Hal ini penting karena akan menentukan bahasa yang akan kalian gunakan. Kalian akan menjadi orang pertama yang mengalami cerita tersebut atau menjadi orang ketiga, yaitu menceritakan cerita orang lain. Kalau orang pertama berarti nanti bahasanya kalian menggunakan aku, saya, gue, atau diriku. Contohnya, setiap pagi aku selalu terbangun oleh kokok jalu dari kandang belakang. Di situ ada kata aku. Aku di sini nanti menjadi tokohnya di dalam cerita tersebut. Sementara untuk orang ketiga, nantinya kalian menggunakan kata dia, ia, atau menggunakan nama orang. Contohnya di sini ceritanya menggunakan tokoh bernama Luna. Luna tak tahu perasaan hatinya sendiri. Ia berkali-kali bertanya pada angin di setiap malam. Pada contoh orang ketiga ini berarti menceritakan tentang tokoh yang bernama Luna. Kalian berperan sebagai Luna. Kaidah yang kedua adalah kalimat ekspresif. Menggunakan kalimat ekspresif tujuannya adalah agar dapat menggambarkan perasaan dan keadaan sesuai dengan perasaan tokohnya. Contohnya terutama pada kata-kata kalimat langsung dialognya. Itu contoh, ayo teman-teman, kobarkan semangat kalian. Pertandingan ini masih belum selesai, teriak Anton. Itu menggambarkan ekspresi semangat. Tapi contoh yang kedua, oh Tuhan, mengapa begitu berat cobaan hidupku? Itu menggambarkan kondisi sedang putus asa. Penggunaan dialog Ustazah bedakan menjadi dua hal. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung itu ujaran atau ucapan orang, ditulis secara langsung. Tidak ada perubahan yang diucapkan oleh orang tersebut. Ciri-cirinya adalah menggunakan tanda petik 2. Jadi kalimat yang diucapkan berada di dalam apitan petik 2. Contohnya, kamu memang anak yang baik, kata kakek kepada Robi. Ada kata ujaran, kamu memang anak yang baik. Sedangkan untuk kalimat yang tak langsung, ini berfungsi menyampaikan kembali ucapan orang dengan cara tidak langsung atau tidak menggunakan tanda petik. Kata ganti orangnya juga menyesuaikan ya dengan perubahan-perubahannya. Contohnya, kakek mengatakan bahwa Robi adalah anak yang baik. Itu sebagai pengganti dari kalimat langsung yang tadi ya. Bibi menanyakan, kapan aku akan main ke rumahnya? Itu juga perubahan dari kalimat langsung yang dicontoh. Coba kalian simak
video percakapan berikut ini. Perhatikan percakapan berikut ini. Kamu mau kemana, Meta? Aku mau ke perpustakaan, Ari. Pak Guru berkata bahwa jam perpustakaan belum buka. Yang benar kamu, Don. Emang Pak Guru bilang apa tadi? Benar, Meta. Perpustakaan belum buka, Doni, ujar Pak Guru. Wah, bagaimana ini? Anton bilang bahwa dia menyuruhku minjam buku. Budi juga berpesan, Riko, jangan lupa meminjam buku untukku. Wah, bagaimana ini, Ari? Ya sudah, kita katakan jika perpustakaan belum buka. Ya sudah. Oh ya tadi, Nani bilang jika dia mau ajak kita pulang bareng nanti siang. Memang tadi Nina bilang apa, Ta? Meta, nanti siang kita pulang bareng Ari ya, ujar Nani. Oh, gitu. Oke, sampai ketemu nanti siang ya. Bye. Dari video percakapan tersebut dapat kita tangkap ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, tidak kalah penting nih, kaidah kalimat deskriptif. Dengan menggunakan kalimat deskriptif, jadi lebih menggambarkan secara nyata apa yang ditangkap oleh penulis dari segi penglihatannya, pendengarannya, perasaannya, perabaannya, pokoknya yang dapat ditangkap oleh panca indera penulis. Kalimat deskriptif ini bisa menggambarkan lebih jelas tentang tokoh secara fisik, watak, atau tindakan. Bisa latar dari tempatnya, waktunya, suasananya, seperti di sebuah desa nun jauh di atas bukit. Nah, itu. Terus ada deskripsi tentang waktu. Contohnya ini ada penggunaan kata-kata konjungsi atau kata hubung. Seperti lalu, kemudian, selanjutnya, akhirnya, setelah, sebelum, dan lain-lain. Jangan sampai kalian hanya menggunakan satu konjungsi saja, karena konjungsi waktu itu banyak ya. Sebagai contoh yang bisa kita ambil dari cerita pendek Pengemis dan Sholawat Badar, itu di paragraf pertama, itu menggambarkan tentang tempat atau bis dan suasananya yang luar biasa riuh di dalam bisnya. Nah, ini dia nih kaidah yang menjadi bumbu manisnya dalam cerpen, yaitu majas atau gaya bahasa. Ada 4 kategori majas, yaitu perbandingan yang membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses perumpamaan, perlebihan, atau penggantian. Kemudian jenis yang kedua, pertentangan, menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli. Kemudian ada jenis penegasan, yaitu meningkatkan pengaruh kepada pembaca, serta sindiran, menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Majas perbandingan ada juga beberapa jenis ya. Kalian ada beberapa yang sudah kalian pernah dengar pastinya, seperti personifikasi yang menggambarkan bahwa benda mati itu seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya, angin malam mengantarkan rinduku pada ibu. Metafora, ciri-cirinya menggunakan kata kiasan. Ada ratu malam, buah bibir, panjang tangan, buaya darat. Simile atau perumpamaan, jadi menggunakan kata hubung seperti bak, layaknya, bagaikan, bagai, laksana. Contohnya, kita berbeda bagai langit dan bumi. Majas hiperbola, itu majas lebay yang lebih-lebihkan. Contohnya, ayah bekerja siang malam membanting tulang, dan lain-lain ya. Majas sinestesia, membandingkan rasa tetapi ditempelkan pada
bukan indera perasa. Contohnya, pahit manis kehidupan sudah ia rasakan. Contoh majas penegasan, ada repetisi, menggunakan kata yang diulang-ulang, tujuannya adalah untuk menegaskan pastinya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia marah. Nah, kemudian retorika, kalimat tanya yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Contohnya, adakah orang yang dapat mencegah kematian? Nggak usah dijawab, sudah tahu jawabannya kan? Ya. Contoh kategori pertentangan, ada litotes. Ini yang sering digunakan saja di dalam cerpen. Perumpamaan untuk mendapatkan kesan lebih santun. Sudirah, kiranya saudara datang ke gubuk saya. Gubuk padahal rumahnya bagus, mewah misalkan, ya. Itu untuk merendah. Majas paradoks, menyajikan pertentangan sesuatu yang sebenarnya bukan pertentangan. Contohnya, setelah kepergian anaknya, wanita itu merasa kesepian di tengah keramaian. Kesepian di tengah keramaian itu. Jadi dua hal yang dipertentangkan, tapi sebenarnya biasa saja gitu. Nah, majas sindiran nih, ada tingkatannya. Ironi, menggunakan kata-kata kebalikan untuk menyindir dengan halus. Contohnya, rapormu bagus ya, ada warna merahnya. Sinisme, menyindir secara kasar, tapi nggak sampai sakit hati. Contohnya, yaitu langsung to the point, ya. Sarkasme, sindiran yang sangat kasar, sampai membuat sakit hati yang mendengar. Contohnya, diamlah, sakit telingaku mendengar pembicaraanmu. Nah, tentunya dalam penulisan cerpen, bahasanya lebih enak menggunakan bahasa yang tidak baku. Ada juga yang menggunakan bahasa puitis kan? Ada lagi yang menggunakan bahasa gaul. Ya, fleksibel mana yang paling enak dan paling mudah untuk dicerna oleh para pembacanya. Penggunaan EYD juga perlu diperhatikan, seperti tanda titik, koma, titik dua, tanda petik, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan kaidah kebahasaan dalam teks cerpen. Demikian tadi penjelasan tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita pendek. Ada apa saja? 1. Sudut pandang yang digunakan. 2. Kalimat ekspresif. 3. Dialog dalam hal ini adalah kalimat langsung dan tidak langsung. 4. Kalimat deskriptif. 5. Penggunaan majas. Dan 6. Bahasa yang tidak baku. Itu dia kaidah kebahasaannya. Kalian dapat mempraktikkan atau mengaplikasikannya dalam teks cerpen yang akan kalian hasilkan besok. Setelah menyimak video pembelajaran ini, silakan kalian untuk mengerjakan Google Form untuk penilaian kompetensi dasar 3.2. Kerjakan dengan baik ya, sampai hasilnya maksimal. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan lafal hamdalah dan doa kepada